orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Coba lihat ya. Gus Dur tidak berjenggot, Khalid Majid tidak berjenggot, Taqwa Shihab tidak berjenggot. Yang sudah nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jedel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Ini berlebihan, kita nggak boleh seperti itu. Ini gara-gara kita tidak senang dengan kelompok tersebut, sudah di atas mimbar pun kita ngomong, wah dasar jenggot 8 lembar saja dipiara. Nah ini nggak boleh kita ngomong begitu. Kalau ada orang menjaga jenggotnya, ingat Nabi, dia sunnah, hakikat sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang mengangkat celana di atas mata kaki, iya benar dia, sudahlah jangan caci maki. Kita itu sering dengan hawa nafsu, sampai Nabi Muhammad dilabrak juga, itu namanya. Hukum memakai celana di atas mata kaki bagi seorang laki-laki. Kalau wanita dihimbau di bawah mata kaki. Masalah isbal, memanjangkan baju yang dilarang sampai menutup mata kaki, itu kisahnya bagi kaum laki-laki, bukan bagi kaum wanita. Hakikat hukumnya seperti apa sih? Kalau ada orang mengangkat celananya di atas mata kaki, disepakati oleh para ulama, pasti benar. Tapi yang menurunkan celananya di bawah mata kaki, ketahuilah, apakah itu mutlak haram? Dalam hadis Nabi kan yang dikatakan musbil izarahu khuyala, ada khuyala dengan penuh kesombongan. Kalau memanjangkan kakinya tidak karena kesombongan, tidak dikatakan haram. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu dengar Nabi mengancam tentang orang yang memanjangkan sarungnya sampai bawah mata kaki di neraka, Sayyidina Abu Bakar kebingungan, ya Rasulullah, inna izari yastarhi illam ata'ahaduh. Ya Rasulullah, sarungku itu turun di bawah mata kaki kalau tidak aku pegangi terus, gitu. Nabi menjawab, anta lasta mimman yasna'u lidalik. Kama qala Rasul, engkau bukanlah orang yang melakukan seperti itu. Ini celah agar kita tidak mencaci. Jadi kalau ada orang yang turun dari mata kaki, sebagian ulama tidak mengatakan haram, paling makruh saja. Karena waktu itu Sayyidina Abu Bakar turun dari bawah mata kakinya, Nabi tidak marah, tapi Nabi mengatakan bukan itu maksudnya. Maksudnya dengan kesombongan begitu. Ya ini, makanya jangan sampai menjadi orang yang ekstrim. Ekstrim itu kanan dan kiri sudah. Maunya kita tengah-tengah. Makanya tengah-tengah ngomong begini, kalau seandainya celanamu di atas mata kaki, bukan sampai dekat lutut, itu sudah nggak seni, itu nggak indah. Di atas mata kaki jelas itu adalah benar. Maka jangan dicaci, jangan diolok jika ada orang yang ingin menjadikan celananya di atas mata kaki. Itu bagus, itu benar dan pasti benar. Pun demikian jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki. Sayyidina Abu Bakar melakukan yang demikian. Yang menjadi masalah adalah kutub ekstrim. Wah, ini gara-gara celananya di bawah mata kaki langsung sholat. Oh, sholatnya memang ada riwayat mengatakan tidak sah sholatnya. Tapi kalau kita menemukan hadis dikumpulkan, baru nanti bagaimana kata ulama. Ada lagi kutub ekstrim, gara-gara memang ada orang yang menjalankan sunnah satu sisi, tapi lidahnya tajam, suka mencaci maki orang, bid'ah. Dikit-dikit masuk neraka. Benar dia celananya di atas mata kaki. Lah ini kita ini kadang-kadang itu mulut kita itu tidak kita jaga, gara-gara sekelompok orang itu yang suka mencaci maki amaliyah kita, sehingga kita mencaci sunnah Nabi lewat dia. Wah, dasar celana cingkrang lah, jenggot. Nggak boleh kita, jenggot adalah sunnah Nabi. Ini berlebihan, kita nggak boleh seperti itu. Ini gara-gara kita tidak senang dengan kelompok tersebut, sudah di atas mimbar pun kita ngomong, wah dasar jenggot 8 lembar saja dipiara. Nah ini nggak boleh kita ngomong begitu. Kalau ada orang menjaga jenggotnya, ingat Nabi, dia sunnah, hakikat sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang mengangkat celana di atas mata kaki, iya benar dia, sudahlah jangan caci maki.
Kita itu sering dengan hawa nafsu, sampai Nabi Muhammad dilabrak juga itu namanya. Kita harus akui mereka benar dalam hal ini. Kita ikuti yang benar, akidahnya enggak. Mengatur barisan benar, pakai celananya benar, jenggotnya benar. Itu harus kita akui. Jangan sampai kita ini kadang-kadang hawa nafsu. Pernah kita mendengar semacam itu. Bahkan katanya ada orang menisbatkan, katanya muridnya Buya ngomong begitu. Orang yang tujuh, enggak, murid kita tidak kita ajari begitu. Kalau ada murid kita ngomong gitu, dicambuk itu. Katanya ada murid Buya ngomong bahwasanya ngejek orang berjenggot, jenggot 7 lembar biar enggak, kita tidak pernah ngajari begitu. Jenggot adalah hakikat sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang yang tidak berjenggot, ketahuilah adalah masalah bab khilaf di antara ulama. Punya jenggot dikerok, bagaimana hukumnya mengerok jenggot? Kebanyakan ulama mengatakan haram, sebagian ada yang mengatakan makruh. Kalau hal ini adalah masalah khilaf, sudahlah, jangan terlalu kenceng-kenceng. Yang pasti adalah riba haram, zina haram, itu saja sudah, tidak usah pusing-pusing. Jangan kita mudah menjadi orang yang mencaci maki orang lain. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Orang suka mencaci maki pakai jenggot ya. Hati-hati, jangan dong dasar jenggot si celana cingkrang. Hati-hati, celana cingkrang itu yang benar. Celana cingkrang itu yang benar, memang di atas mata kaki itu yang benar. Kalau diturunkan, ya memang lebih baik diangkat sedikit. Cuman perbedaan antara ulama, kalau bertanya yang lebih bagus, tetap celana cingkrang itu lebih bagus. Pakai jenggot, iya. Cuman kadang-kadang ini ulama, apa ulama? Orang-orang kita ini, oh, jenggot, celana cingkrang. Oh, enggak, subhanallah, enggak jenggot, Masya Allah. Ya, ada orang dikasih jenggot, tadi tidak dikasih jenggot. Kasih jenggot mau dipaksain ya nggak bisa ya. Baik. Mari kita lestarikan. Itulah Islam Nusantara. Kita ini bukan Islam Arab. Bukan Islam Arab. Kita punya tipologi sendiri. Bukan Islam. Bukan Islamisasi, itu Arabisasi itu sebenarnya mereka ini. Tidak percaya diri. Kehilangan kepercayaan diri sehingga jadi orang Islam harus pakainya seperti Arab. Segala seperti Arab, jenggotnya apa? Kalau orang Arab jenggotnya lebat. Kalau kita ini kadang lihat anak berjenggot tuh seperti kesebelasan sepak bola. Seperti sebelah helai ini. Jadi yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik untuk memanjangkan jenggot. Coba lihat, ya. Gus Dur tidak berjenggot, Khalid Majid tidak berjenggot, Takur Syihab tidak berjenggot. Yang sudah nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jedel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Mari kita lestarikan. Itulah Islam Nusantara. Kita ini bukan Islam Arab. Bukan Islam Arab. Kita punya tipologi sendiri. Bukan Islam. Bukan Islamisasi, itu Arabisasi itu sebenarnya mereka ini. Tidak percaya diri. Kehilangan kepercayaan diri sehingga jadi orang Islam harus pakainya seperti Arab. Segala seperti Arab, jenggotnya apa? Kalau orang Arab jenggotnya lebat. Kalau kita ini kadang lihat anak berjenggot tuh seperti kesebelasan sepak bola. Seperti sebelah helai ini. Jadi yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik untuk memanjangkan jenggot. Coba lihat, ya. Gus Dur tidak berjenggot, Khalid Majid tidak berjenggot, Takur Syihab tidak berjenggot. Yang sudah nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jedel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok.
syariat. Itulah Islam Nusantara. Kita ini bukan Islam Arab. Bukan Islam Arab. Kita punya tipologi sendiri. Bukan Islam. Bukan Islamisasi, itu Arabisasi itu sebenarnya mereka ini. Tidak percaya diri. Kehilangan kepercayaan diri sehingga jadi orang Islam harus pakainya seperti Arab. Segala seperti Arab, jenggotnya apa? Kalau orang Arab jenggotnya lebat. Kalau kita ini kadang lihat anak berjenggot itu seperti kesebelasan sepak bola. Seperti 11 helai ini. Jadi, yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik untuk memanjangkan jenggot. Coba lihat, ya. Gus Dur tidak berjenggot, Khalis Majid tidak berjenggot, Pak Quraish Shihab tidak berjenggot. Yang sudah nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jedel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok.